Halo sahabat Brincom Solution, kembali lagi pada tutorial mengedit video menggunakan software Power Director. Pada video pertama, kita sudah membahas cara bagaimana mengimpor konten video, konten gambar, dan juga audio. Kemudian kita sudah coba mengedit pada timeline, cara memotong, menyambung, kemudian memasukkan audio dan juga teks dengan efek. Nah, pada video kedua kali ini kita akan membahas tentang menu Pip Designer. Apa itu menu Pip Designer? Langsung saja saya ambil contoh ya. Menu Pip Designer ini ada di atas timeline. Di atas timeline ini ada designer, ada Pip Designer, ada juga Max Designer ya. Tapi kita akan membahas di menu yang pertama dulu. Jadi Pip Designer ini ya, digunakan untuk mengedit video atau gambar yang fungsinya nanti kita akan bisa menggerakkan atau memberikan animasi berupa gerakan-gerakan pada video maupun gambar. Baik, kita mulai saja. Untuk bagian pertama, mungkin untuk mempermudah, saya hapus dulu agar lebih mudah dipahami. Saya hanya memberikan contoh satu gambar saja, ya, satu gambar dan juga background polos ya. Kita akan berikan background warna putih. Ya, kita masukkan terlebih dahulu background warna putih. Kemudian kita balik ke konten dan kita edit dulu durasinya ya. Lalu kita masukkan gambar. Gambar ini berformat PNG ya, bukan JPEG. Ya, nanti pada gambar inilah nanti kita akan coba menggunakan menu Pip Designer yang nanti kita akan mengedit gambar ini menjadi bergerak. Jadi gambar ini nanti kita akan coba edit agar bergerak. Gerakan ini bisa bergerak dari kanan ke kiri ya, ke tengah, atau dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah gitu. Ada juga gerakan skala, gerakan besar dan kecil. Dari kecil bergerak menjadi besar atau dari besar menjadi kecil. Baik, langsung saja cara menu Pip Designer ya. Nah, ini adalah tampilan menu Pip Designer, tetapi kita akan mempelajari hanya di bagian object setting. Jadi bagian bawah itu nanti kita pada video berikutnya. Dan sekarang kita hanya pelajari pada object setting. Nah, di dalam object setting ini ada 4 menu ya. 4 menu ini nanti yang akan kita gunakan untuk menggerakkan objek atau gambar atau video. Sini ada position ya. Ada juga skala. Lalu ada opacity dan juga rotasi. Baik, yang pertama adalah posisi. Posisi ini kita ambil contoh ya, ini kita gerakan, dia akan berubah. X dan Y-nya akan berubah. Untuk posisi tengah atau center itu normalnya 500 ya, 0.500, Y-nya
0,500. Ini posisi di tengah. Jadi kalau X-nya kita ganti 800, dia akan posisinya di pojok kanan. Kalau kita ubah jadi 200, dia posisinya di kiri, bergeser. Begitu juga Y, kalau kita ganti 800, dia akan turun di bawah, atau diganti 200, dia posisinya di atas. Dan ini gambar kita setting posisinya ada di tengah. Nah, ini adalah fungsi daripada posisi ya, position. Lalu kita akan belajar cara menggerakkan dalam menu posisi ini. Ada di timeline di bawah ini ya. Ya, di bawah ini. Untuk cara menggerakkan itu kita misalnya kita menggerakkan dari kanan ke kiri, dari kanan ke tengah ya. Kita akan menggerakkan gambar ini bergerak dari kanan ke tengah. Maka caranya kita menggunakan titik ini ya. Titik yang ada di kiri ya. Posisi ini ada titik. Kalau kita klik titiknya, maka dia akan mengunci posisi. Misal ya, kita titik kunci. Titik lagi dia akan menambahkan titik. Ini namanya keyframe ya. Jadi nanti keyframe ini yang nanti kita akan gunakan untuk mengedit bergerak. Caranya seperti apa? Nah, ini kita beri contoh. Jadi saat kita ingin menggerakkan dari posisi awal, maka kita terlebih dahulu memasang titik pada posisi ya. Jadi posisi di detik 0 ya. Pada video di titik durasi 0 kita ingin gambarnya ini ada di posisi pinggir ya, kanan. Dan sekarang kita ingin posisinya setelah di detik ke 1 dia berpindah posisinya di tengah. Kita pasang juga titik di kedua di titik. Jadi titik awal, titik pertama kita posisinya di pinggir ya. Lalu di detik ke 1 dia posisinya berpindah di tengah. Nah, lalu kita pasang kemudian di titik berikutnya ya. Titik kedua di durasi kedua kita ingin posisinya berpindah ke kiri. Maka kita pasang juga titik di sini ya, titik posisi untuk mengunci. Nah, kalau di play dia akan bergerak ya. Nah, ini playnya langsung ya, karena dari titik awal, lalu titik kedua di tengah, titik ketiga sudah berada di kiri. Nah, kita ingin menambahkan titik, tetapi titik yang ketiga ini posisinya tetap sama dengan yang kedua. Jadi nggak langsung ke kiri ya, jadi berhenti sejenak di tengah. Berarti titik yang di ketiga ini, berarti titik ketiga ini kita posisikan sama dengan titik kedua. Titik pertama di kiri, titik kedua di tengah, titik ketiga juga dia masih di tengah ya, supaya dia berhenti sejenak. Baru nanti di detik terakhir, ya di titik terakhir kita ingin posisinya berpindah ke pinggir ya, supaya rata ya atas kiri kanan.
Y-nya kita kasih 500, posisi center. Jadi titik awal di pinggir, lalu dia berpindah ke titik kedua di tengah, sampai ke titik ketiga dia masih di tengah, lalu berpindah geser karena titik akhirnya di kiri. Nah, itu pergerakan dari posisi ya. Kalau kita play jadi hasilnya seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsi daripada keyframe position atau posisi itu untuk merubah posisi. Selain dari pinggir ini sesuai keinginan kita ya. Ini kita coba titik awalnya di bawah lalu titik terakhirnya ada di pojok atas. Ya, maka gerakannya nanti akan seperti ini. Gitu ya. Jadi terserah nanti kita mau menggeser posisinya dari mana ke mana, itu fungsinya seperti itu. Jadi setiap titik kita edit posisinya. Kita ulangi ya. Jadi fungsi daripada position itu untuk merubah posisi dari titik ke satu, kedua, titik ketiga. Untuk titik kita bebas ya. Di detik ke berapa itu bisa diatur sendiri di keyframe. Itu titik keyframe ya. Kita kembalikan lagi di posisi tengah ya, 500, X dan Y posisinya di tengah. Sekarang kita akan mencoba merubah gerakan. Tadi gerakan posisi ya. Sekarang gerakan daripada scale. Scale ini adalah gerakan besar kecil ya, skala. Jadi dia tadinya bergerak kiri kanan, tetapi kita akan menggerakkannya bukan kiri kanan atau bergerak posisi, tapi besar kecil. Misalnya kita akan buat ini gerakannya dari kecil ke besar. Kan suka ada video zoom ya, biasanya kalau video ya, zoom in zoom out itu kan dari kecil ke besar dan juga besar ke kecil. Nah, sekarang saya pasang saya tambah ya, ini posisi di tengah ya. Posisi di tengah 500. Saya buat scale-nya, titiknya, titik di awal ini adalah kecil ya. Kita pakai keyframe, titik keyframe kita kecil, lalu di detik ke satu ya, di detik ke satu kita pasang lagi titik keyframe, tetapi dia sudah berubah menjadi besar ya. Tetap posisinya kita rubah jadi 500 biar posisi di tengah. Jadi titik awal mula kecil, lalu di titik kedua besar, maka dia akan bergerak seperti ini. Ya. Nah, sama seperti posisi tadi ya, bergerak kita ingin posisinya berhenti sejenak, lalu dia mengecil kembali dari titik awal kecil ya. Lalu kita buat di titik kedua normal ya. Ini kita bikin titik ketiga posisinya masih normal ya. Di titik ketiga masih normal, di detik kedua. Lalu di titik terakhir ini yang keempat, kita bikin lagi skalanya jadi kecil lagi. Ya, posisinya kita kembalikan ke tengah. Jadi nanti dari kecil ke besar ya, lalu berhenti sejenak tetap besar, kemudian dia berubah menjadi kecil di titik sampai titik terakhir. Ya, jadi hasilnya nanti seperti ini kalau di play. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah fungsi daripada scale ya. Jadi sebelumnya posisi, kalau position kita menggerakkan dari perpindahan posisi. Kalau untuk scale kita
bergeraknya itu skala dari besar ke kecil. Ya, kita kembali lagi ke menu object setting. Kemudian yang ketiga adalah opacity. Ya, ini adalah opacity, transparansi daripada video atau gambar. Ya. Di sebelah kiri ini di bawah ada opacity. Ini kita kembalikan dulu di tengah ya. Jadi opacity ini ada 100% ya opasitas transparansinya. Nah, kalau kita kecilkan 100%-nya ini ya. Sebelah kiri ini ada 100%. Coba diperhatikan kalau kita kurangin, maka dia akan memudar dan lama-lama hilang. Ini 0%. Nah, perubahan sebelumnya kan skala jadi besar kecil. Kalau sekarang dia perubahannya dari transparan lama-lama nyata, lalu kemudian kita bikin lagi seperti yang tadi ya. Kita ingin di titik awal kita pasang ini, di titik awal kita pasang opacity-nya 0, hilang titik awal. Lalu di titik kedua kita opacity-nya normal. Jadi kalau di play dari memudar ya, dari awal tidak ada lalu muncul, transparansinya lama-lama nyata. Nah, ini contoh kayak agak jauh ya biar kelihatan gerakannya ya, gerakan transparansinya. Ya, jadi pas muncul gambar itu nggak langsung plek gitu, tapi dia transparansi dulu lama-lama nyata gitu. Nah, sekarang kita bikin seperti sebelumnya ya. Di titik awal kita hilang, lalu di titik kedua muncul, kemudian di titik ketiga kita masih sama muncul ya, 100%. Dan di titik terakhir kita ingin skalanya juga dihilangkan juga. Di titik terakhir hilang. Jadi nanti hasilnya awalnya hilang tidak ada, ya, tidak ada, lalu lama-lama muncul, muncul dia berhenti sejenak, ya, sampai ke titik berikutnya, lalu dia memudar di sampai titik terakhir. Itu ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Gitu. Jadi pada saat gambar atau video itu muncul, dia nggak langsung tiba-tiba muncul, tapi ada gerakan transparansi. Muncul, hilangnya juga hilang lambat laun hilang. Nah, itu fungsi daripada opacity ya. Ya, jadi ini hasilnya seperti ini ya. Baik, teman-teman, kita kembali lagi ke menu tip desain ya. Tadi kita sudah mencoba position, skala, dan juga opacity. Yang sekarang ini kita hapus terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan ke rotasi. Rotasi ini adalah kita menggerakkan gambar cuma dalam putaran ya. Kita membuat gambar ini jadi berputar. Gitu. Caranya juga sama seperti sebelumnya. Kita ingin di titik awal, kita ingin di ini rotasi ini kita bikin 0 dulu ya. Kita ingin di titik awal kita pasang dulu ya keyframe. Keyframe-nya kita pasang di titik awal. Itu kita ingin rotasinya eh, contoh putarannya 100 ya. Lalu kita buat di titik kedua itu kembali ke posisi normal. Normalnya itu kan 0 ya. Jadi di titik awal kita ingin rotasi putarannya berapa
ini ya, putaran. Jadi di titik kedua kita pasang titiknya normal 0. Nah, di titik awal kita pasang rotasinya 100 ya, putarannya 100 kali, 100 kali. Di titik keduanya dia kembali normal, maka nanti hasilnya seperti ini ya, diperputar. Oh maaf, ini terlalu cepat ya, 1000. Kita turunkan ya, kita turunkan jadi 100. Kita geser dulu lebih jauh ya. Ini karena 1000 ya, jadi gerakannya terlalu cepat. Kita turunkan saja jadi 100 ya. Di titik awal rotasinya putarannya 100, kembali ke titik kedua 0, maka dia akan berjalan berputar sampai ke titik kedua ya. Jika di play nanti hasilnya seperti ini ya. Duh, maaf, ini kursornya error, nggak bisa bergerak. Sebentar. Ya, jadi berputar seperti itu ya hasilnya ya. Ya, ini adalah fungsi daripada eh, rotasi ya. Jadi fungsi rotasi ini dia menggerakkan dalam bentuk putaran. Nah, teman-teman, jadi itu ya sudah kita pahami ya dari PIP Designer ini. Pada objek setting kita sudah pelajari fungsi daripada posisi, kemudian scale, skala, kemudian opacity, dan juga rotasi. Nah, lalu bisa nggak kita gabung ya? Kita gabung gerakan-gerakan ini. Dari gerakan posisi kita gabungkan nanti dengan gerakan besar kecil ya, skala. Kita gabungkan lagi dengan opacity dan juga kita gabungkan dengan berputar. Baik, kita kasih gerakan dulu ya. Gerakan untuk posisi, saya ingin posisi di awal ada di kanan bawah, lalu di titik kedua kita ya posisi di tengah, sampai ke detik kedua aja ya, kita detik ketiga ya. Sampai di detik ketiga dia posisinya masih di tengah, lalu di detik terakhir saya pengen posisinya ada di pojok kiri atas, sehingga gerakannya nanti seperti ini ya. Ya, berikutnya saya pasang keyframe untuk skala besar kecil ya. Di titik awal saya ingin gambarnya ini kecil, gambarnya kecil. Lalu di titik kedua ya, titik kedua saya ingin gambarnya normal. Sampai di titik ketiga tetap normal ya, berhenti sejenak. Di titik terakhir saya ingin posisinya kembali kecil.
ada di pojok kiri atas. Nah, jadi gerakannya nanti seperti ini. Sudah bergerak dari bawah ke atas, dan gambarnya juga bergerak dari kecil, besar, kemudian kecil lagi. Ini kurang sudut ya, kita taruh di sudut pojok. Ya, jadi gerakannya seperti itu ya. Bergerak, membesar, lalu mengecil di pojok. Kemudian kita padukan lagi dengan opacity. Opacity tadi ini adalah posisinya. eh, Oh ya, untuk area area apa preview ini bisa kita perkecil ya kalau areanya kurang luas dengan cara klik kontrol kemudian di mouse-nya diputar scrollnya. Jadi tahan kontrol dengan memutar mouse. Ya. Nah, sekarang kita putar, kita pasang keyframe opacity. Opacity ini kita ingin di titik awalnya dia menghilang ya, transparansinya hilang, apa, 0. Lalu di titik tengah dia normal, opacity-nya 100. Di titik ketiga pun kita ingin dia normal ya, berhenti sejenak. Dan di titik terakhir kita ingin kembali hilang. Ya, maaf, tadi ada gerakan mengecil di tengah ya, harusnya dia berhenti, tidak mengecil lagi karena di titik ketiga tadi salah ukuran, diperkecil. Ini kita edit dulu supaya pas di tengah. Posisinya normal. Ya, jadi udah kita gunakan ya 3 objek setting, posisi, skala, opacity gitu. Dan terakhir kita gunakan rotasi supaya gambar ini bergerak tapi dalam keadaan berputar. Caranya sama, tadi kita pasang di keyframe titik pertama, kita ingin durasinya 100 ya putarannya. Dan di titik terakhir kita ingin putarannya kembali ke 0. Jadi hasilnya seperti ini, dia sambil memutar, sambil bergerak. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau dipadukan, teman-teman bisa kreatif, lebih kreatif, variasikan sendiri gerakan-gerakannya. Tadi kita sudah pahami fungsi-fungsi dari objek setting yang 4 itu ya. Posisi, scale, kemudian opacity, dan juga rotasi. Jadi seperti itu teman-teman, fungsi daripada objek setting di menu tip designer. Baik, sekarang kita akan praktek ya dengan menggunakan 2 video. Nah, ini video 1, kita akan tambahkan lagi ya dengan video kedua di bawahnya. Ya. Nah, pada saat perpindahan video ini kan kita belum memberikan efek ya, efek objek setting yang tadi kita pelajarin. Jadi langsung dia berganti. Nah, sekarang kita akan gunakan efek gerakan tadi pada video yang kedua. Pertama kita ingin gerakan video ini bergerak ke posisi normal ya. Di titik awal kita pasang dia di pojok kanan luar ya, di luar area. Kita ingin dia pada di detik ke 1 dia posisinya kembali di tengah. Maka gerakannya seperti ini ya.
ya. Lalu opacity-nya kita ingin dari awal titik keyframe, kita hapus opacity-nya 0 ya, transparan. Lalu di titik kedua kita ingin opacity-nya 100. Lalu munculnya dia nggak langsung tapi ada perubahan kelihatan ya, dari transparan lalu tiba-tiba muncul. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, itu kita bisa gunakan untuk transisi video ya, cara manual. Atau kita akan menambahkan dengan cara berputar. Berputar tadi kita harus menggunakan rotasi. Coba kita kecilkan dulu ya skalanya. Kalau tadi contoh posisi ya, kita sekarang skala. Skala videonya kita dari awalnya kecil ya. Awalnya kecil, lalu di titik kedua skalanya normal. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini. Dari kecil lalu ke normal. Seperti itu ya. Itu kalau gerakannya menggunakan scale atau skala. Atau kita juga bisa gunakan dengan cara rotasi ya, berputar. Jadi pada saat muncul videonya itu berputar. Kita ingin di titik rotasi awal itu 100 ya. Lalu di titik kedua kembali posisi normal yaitu 0. Ini belum berputar ya karena titik pertama, titik awal keyframe kita belum ganti ya. Kita pasang 300 saja, 300. Lalu di titik kedua kita pasang keyframe rotasinya normal. Maka dia nanti akan berputar ya. Ya, seperti itu ya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi itulah fungsi daripada yang kita pelajari tadi dari object setting tip designer. Tinggal nanti bagaimana kita variasi sendiri gerakan-gerakan daripada konten baik video maupun gambar. Ya. Ini kita contoh lagi menggunakan posisi ya, dari posisi kanan ke kiri, berhenti di tengah, lalu kita ingin di akhirnya dia bergerak ke kiri. Jadi kita tambahkan posisi. Ya, seperti itu ya gerakannya. Nah, selain itu kita juga akan coba menggunakan gambar logo ya. Misalnya teman-teman ingin membuat title text atau title bar ya yang menggunakan logo di bawah. Nah, ini contohnya ya, kita pakai logo dan teks ya.
Nah, logo ini kita akan gerakan menggunakan pip desain tadi. Kita variasikan dengan teks ya. Ya, teksnya kita atur dulu ya, pertebal, kita ganti warna ya, jadi warna cyan, kemudian kita kasih shadow biar lebih kelihatan, nggak usah terlalu tebal. Kita kasih sedikit blur ya, opacity kita kurangin, blur kita tambah lebih blur, ada bayangannya yang nggak terlalu kelihatan. Lalu teksnya kita kasih animasi. Animasinya ini yang ini ya, muncul. Dan endingnya juga kita akan pasang akhirnya ya. Endingnya seperti ini. Ya, ini kita percepat ya. Gerakannya lebih dipercepat saat dia muncul dan menghilang. Ini adalah tutorial di video pertama cara animasi teks. Nah, sekarang kita akan menggerakkan gambar ya. Gambar logo ini kita akan gerakan. Gerakannya itu muncul dengan skala dari yang kecil lalu besar kemudian normal. Ini di titik ketiga ya, di titik kedua kita bikin besar, titik ketiga jadi kecil. Titik pertamanya dibikin 0, kecil ya, paling kecil. Di titik kedua lebih besar, di titik ketiganya normal, kecil tapi normal. Jadi gerakannya itu seperti munculnya itu gelombang. Lalu di titik terakhir kita bikin dia menghilang ya, menghilang tapi posisinya bergeser ke kanan. Posisinya bergeser ke kanan. Ya. Kemudian opacity-nya juga kita hilangkan nanti ya. Supaya saat dia bergeser ke kanan, opacity-nya kita bikin terakhir titik keyframe akhir dia menghilang. Gerakannya seperti ini, dia bergerak ke kanan, lalu opacity-nya nanti kita bikin hilang. Ya, opacity-nya kita normalkan di sini, lalu di akhirnya kita bikin 0 supaya dia hilang. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Ya, gambarnya menghilang geser ke kanan. Ya, teman-teman nanti hasilnya jadinya seperti ini ya. Ini di akhirnya kita geser ke kanan. Lalu gambar logonya nanti gerakannya seperti ini. Gitu ya hasilnya teman-teman. Dari gambar logo dan teks ya, perpaduan tadi gerakan. Saya ulangi lagi. Baik, seperti itu teman-teman.
Itu adalah fungsi web designer yang sudah kita pelajari, yaitu object setting, ada posisi, ada skala, opacity, dan juga rotasi. Ya, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial pada web designer, power director, editing video. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.